Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita bakal nyelamin satu pidato kunci nih dari Michael Saylor di acara Bitcoin 2025 kemarin. Judulnya 21 Journeys to Wealth. Wah, menarik tuh, Michael Saylor ya. Iya, dan yang bikin beda, pidato ini tuh bukan buat institusi gede atau negara gitu. Tapi dia ngomong langsung ke 8 miliar orang di bumi. Ya ke Anda, keluarga Anda, bisnis kecil Anda, gitu katanya. Oh, jadi lebih personal ya pendekatannya kali ini. Betul. Sumber kita ya kutipan transkrip pidatonya itu. Nah, misi kita sekarang, kita bedah nih 21 cara yang dia paparin. Kita coba pahami kenapa sih dia siyakin itu Bitcoin jadi kunci makmur zaman sekarang. Dan gimana Anda bisa manfaatin itu? Ya menurut kacamata dia tentunya. Oke, siap. Inti argumennya tuh dimulai dari gagasan kalau Bitcoin itu, dia nyebutnya modal yang disempurnakan. Bisa diprogram, nggak bisa dihancurin, pokoknya super diinginkan lah. Dia bahkan lumayan berani sih, bilang nilainya bisa nyampe separuh dari segalanya. Separuh dari segalanya. Wow. Tapi yang langsung bikin saya tertarik itu fokus awalnya dia. Bukan teknis yang ribet gitu ya. Bukan sama sekali. Tapi malah soal mindset. 3 langkah pertama itu kayaknya fondasi banget ya, sebelum ngomongin strategi dan lain-lain. Tepat sekali. Ini nunjukin betapa pentingnya persiapan mental, gitu menurut dia. Oke, mari kita mulai deh. Pilar pertama, fondasi mindset. Ada 3 langkah krusial di sini. Sep. Pertama, kejelasan, clarity. Maksudnya bukan cuma sekedar tahu Bitcoin itu apa, tapi benar-benar paham kalau ini tuh modal sempurna. Yang dicari semua orang pinter, bahkan AI sekalipun. Oke, jadi pemahaman mendalam ya, bukan cuma di permukaan. Iya. Terus yang kedua, keyakinan, conviction. Anda harus ya benar-benar percaya gitu loh kalau Bitcoin bakal ngalahin aset lain. Emas, properti, S&P 500. Kenapa? Ya kata Saylor, desainnya memang gitu. Iya, dia kan sering banget bandingin sama emas ya. Banget. Dia sampai nyindir Peter Schiff kan bilang, Bitcoin bakal lebih cepat dari emas. Maaf ya Peter. Gitu kira-kira. Klasik Sailor. Lanjut, yang ketiga apa? Ketiga, keberanian, courage. Kekayaan itu, kata Saylor, demen sama orang yang berani ambil risiko moneter cerdas. Metaforanya juga, wah, kuat banget. Dia bilang, Satoshi itu nyalain api di dunia maya. Oh iya, saya ingat bagian itu. Nah, orang takut kan lari. Orang bodoh malah main-main sama api itu. Tapi orang yang beriman, katanya, bakal memberi makan api itu. Kasih makan api, maksudnya? Caranya, ya beli Bitcoin, jual aset-aset yang dia anggap inferior, kayak obligasi, saham tertentu, mungkin properti juga, terus beli Bitcoin. Gitu. Oke. 3 ini kejelasan, keyakinan, keberanian. Ini kunci psikologis banget ya, apalagi buat aset yang naik turunnya gila kayak Bitcoin. Setuju. Tanpa ini, wah gampang goyah pasti pas harga ancok. Dan metafora memberi makan api itu juga penting sih, jadi kayak ngajak kita buat aktif terlibat. Bukan cuma, spekulasi pasif nunggu harga naik, fondasi mental buat langkah selanjutnya ya. Betul. Nah, setelah mindsetnya kokoh nih, kita masuk pilar kedua. Memanfaatkan jaringan dan sumber daya. Ini lebih ke gimana kita manfaatin kekuatan bareng-bareng dan teknologi. Langkah keempat itu kerjasama, kooperasi. Kerjasama, maksudnya gimana tuh? Saylor ngelihat keluarga itu sebagai satu unit kekuatan. Orang tua mungkin punya modal atau akses kredit, Anda punya skill atau keberanian, anak-anak punya waktu dan potensi masa depan. Jadi strategi Bitcoin itu harusnya lintas generasi. Oh, jadi kolaborasi dalam keluarga ya? Iya. Contohnya, ya transfer modal dari generasi tua, misal dana pensiun gitu, ke generasi muda yang horizon waktunya lebih panjang buat megang Bitcoin. Masuk akal. Terus yang kelima? Kelima, kapabilitas. Nah, di sini Saylor spesifik banget. Kuasain artificial intelligence atau AI. Wah, AI lagi. Iya, dia ngegambarin AI itu seolah-olah kayak ngasih kita akses ke ribuan ahli top dunia. Pengacara, akuntan, profesor, pengusaha hebat, semua ada di AI. Terus sarannya gimana? Sarannya agak provokatif sih. Dia bilang, tanya AI dulu sebelum tanya ahli manusia. Serius? Tanya AI dulu. Serius. Dia cerita, dia sendiri sering gitu. Debat dulu sama AI, sampai dapat solusi yang 95% oke, baru deh link solusinya dikirim ke tim hukum atau tim manajemennya.
Minta dieksekusi cepat 2-5 hari. Pesannya jelas, kalau ahli Anda nggak pakai AI atau kerjanya lambat, ya ganti aja. Wow, itu lumayan keras ya pesannya. Tapi poin AI ini emang potensial banget sih bisa ngubah permainan. Gimana maksudnya? Iya, ini kan kayak mendemokratisasi akses ke pengetahuan canggih gitu, yang dulu mungkin cuma bisa diakses orang super kaya atau perusahaan gede. Sekarang individu atau keluarga biasa jadi punya alat bantu yang kuat banget. Bener juga ya. Tapi ya itu tetap harus ingat, AI itu alat bantu, bukan pengganti kita mikir kritis. Outputnya tetap harus kita evaluasi, jangan langsung dipercaya gitu aja. Sangat setuju poin itu. Oke, dari mindset dan alat bantu, kita lanjut ke pilar ketiga, struktur strategis. Ini ngomongin soal bangun fondasi hukum yang benar. Langkah keenam, komposisi. Komposisi, maksudnya? Milih bentuk atau entitas hukum yang pas buat ngelindungin aset dan strategi Bitcoin Anda. Bisa macam-macam, kayak trust, polis asuransi yang efisien, atau struktur lainnya. Dia sempat nyebut tuh, Dynasty Trust di Florida atau South Dakota. Dynasty Trust, apa tuh kelebihannya? Mungkin bisa dijelasin dikit? Oh iya tentu. Jadi intinya Dynasty Trust itu dirancang khusus buat ngelindungin aset keluarga dari pajak warisan sama dari kreditor gitu, buat jangka waktu yang panjang banget. Bisa beberapa generasi, ratusan tahun, bahkan di South Dakota katanya bisa selamanya. Wow, selamanya? Iya. Jadi ini memungkinkan kekayaan, ya dalam kasus ini Bitcoin, buat terus tumbuh dan diwarisin tanpa kegerus pajak gede tiap ganti generasi. Saylor nekenin, jangan takut sama kompleksitas ginian. Tanya aja AI, spesifik buat lokasi dan situasi Anda gimana. Oke, menarik. Itu langkah keenam. Terus? Langkah ketujuh, kewarganegaraan. Ini bukan soal pindah negara sih, lebih ke milih domisili ekonomi atau hukum yang bijak. Cari tempat yang kedaulatannya ngehormatin kepemilikan Bitcoin Anda. Yurisdiksi yang ramah Bitcoin gitu ya? Nah, itu dia. Lagi-lagi, saran dia, pakai AI buat ngeranking. Mana nih negara bagian AS, dia sebut Florida sama Wyoming sebagai contoh, atau negara lain di dunia yang paling bagus buat pemegang Bitcoin sesuai profil Anda. Ini katanya keputusan buat jangka panjang, buat seabad ke depan. Pemikiran jangka panjang banget ya. Oke, kedelapan? Kedelapan, korporasi. Nah, ini penting banget buat seller. Perusahaan itu katanya mesin pencipta kekayaan paling hebat. Titik. Jadi kita disuruh bikin PT gitu? Iya, bentuklah perusahaan, walau cuma buat Anda sendiri atau keluarga. Kenapa? Wah, banyak alasannya. Perusahaan punya akses perbankan khusus, punya hak-hak bisnis, ada imunitas hukum, aset pribadi sama perusahaan kepisah, potensi umurnya panjang, lebih efisien pajaknya, lebih gampang dapat kredit, bisa jual saham buat dapat modal. Banyak banget ya keuntungannya. Dan intinya, kata dia, perusahaan itu bisa narik energi ekonomi dari masa depan ke hari ini. Dia juga jelasin tuh ada hierarki kekuatan korporasi. Mulai dari individu biasa, sampai yang paling atas itu dia sebut well-known seasoned issuer. Well-known seasoned issuer, itu kayak gimana tuh? Track recordnya bagus banget. Saking bagusnya, mereka bisa nerbitin surat utang atau saham baru senilai miliaran dolar dan laku kejual cuma dalam hitungan jam. Cepet banget akses modalnya. Gila, cepet banget ya. Jadi intinya struktur korporasi itu ngasih leverage atau daya ungkit yang luar biasa buat ngumpulin modal secara masif ya, dibandingin kalau kita cuma sebagai individu biasa. Tepat sekali. Dan ini nyambung banget ke pilar keempat yang fokusnya benar-benar ke eksekusi dan pertumbuhan agresif. Nah, di sini ada beberapa poin penting. Biar gampang, kita kelompokin aja ya. Boleh. Pertama, ini soal fokus dan komitmen. Saylor nekanin banget di langkah ke-9, fokus. Jangan keganggu ide lain, katanya. Bahkan ide brilian dari Anda sendiri. Ide Bitcoin itu udah yang paling bagus. Jadi jangan FOMO ke koin lain atau proyek lain gitu ya? Kurang lebih gitu. Fokus aja ke properti maksudnya Bitcoin yang dia yakin bisa tumbuh 30-60% setahun. Itu jauh lebih potensial daripada ngejalanin bisnis operasional biasa yang tumbuhnya susah konsisten. Ini nyambung juga ke langkah ke-15, komitmen. Jangan gampang tergoda jual Bitcoin, cuekin aja troll atau kritik gak penting, pokoknya fokus ke tujuan utama. Oke, jadi ini soal disiplin mental ya. Buat tetap di jalur walau banyak godaan atau harga lagi goyang. Mengingat Bitcoin volatile banget, komitmen ini pasti diuji terus-terusan. Pasti diuji banget. Nah, kelompok kedua di pilar ini yang paling ngegas nih. Akselerasi modal secara agresif. Ini nyakup 3 langkah. Ekuitas, equity di langkah ke-10, kredit,
kredit langkah ke-11, sama capitalization, langkah ke-13. Akselerasi modal ya? Gimana tuh caranya? Intinya, jangan cuma nabung dikit-dikit dari gaji, tapi pakai semua cara yang ada buat dapetin modal gede sekarang juga. Jangan nunggu nanti. Semua cara, maksudnya... Contohnya nih, ekuitas. Jangan cuma beli Bitcoin pakai duit sendiri, tapi bentuk perusahaan. Kayak analogi dokter gigi yang dia kasih itu loh. Oh iya, yang dokter gigi itu gimana? Dokter gigi, pendapatan 200.000 setahun. Dia bisa aja beli Bitcoin 200.000 tiap tahun, jadi dokter gigi paling kaya di lingkungannya. Tapi kata seller, coba dia bikin perusahaan prakteknya. Terus perusahaannya dinilai misal $1 juta, 5 kali arus kas. Dia jual 33% sahamnya, dapat $500.000. Nah, duit 500.000 itu langsung dipakai beli Bitcoin hari ini. Nanti valuasi perusahaannya naik, dia bisa jual saham lagi, dapat modal lagi, beli Bitcoin lagi. Bisa jadi dokter gigi miliarder pertama. Itu yang dilakuin MicroStrategy sama Metaplanet katanya. Jadi manfaatin valuasi perusahaan buat dapat modal gede di awal ya? Oke. Terus yang kredit? Kredit. Ini maksudnya manfaatin utang, pinjam duit dari orang atau lembaga yang cenderung konservatif, yang maunya imbal hasil pasti, tapi nggak mau ambil resiko tinggi, kreditor. Kasih mereka kepastian, bunga tetap, prioritas pembayaran, terus dapat modal dari mereka. Pinjam duit buat beli Bitcoin gitu? Iya, pinjam dengan bunga relatif rendah, misal 6-8%, terus investasikan ke Bitcoin yang diyakini bisa tumbuh jauh lebih tinggi, 20-60% atau lebih. Selisihnya itu yang kita tangkap. Tujuannya bukan nabung dikit-dikit, tapi mengakselerasi modal besar sekarang pakai pembiayaan. Oke, yang terakhir kapitalisasi. Kapitalisasi. Ini intinya adalah ngumpulin modal terus-menerus tanpa henti. Dari jual saham, ekuitas, dari utang, kredit, dari arus kas bisnis, dari aset perusahaan yang lain, bahkan kalau perlu gadai rumah kalau memang sesuai profil resiko Anda ya. Semua itu tujuannya satu, beli Bitcoin secepat mungkin. Kecepatan mengkapitalisasi ini yang katanya bakal melipat gandakan kekayaan. Nah, ini dia nih. Di bagian inilah strategi Saylor jadi kerasa banget agresifnya. Dan ya harus diakui juga, risikonya tinggi banget. Tinggi banget ya. Iya, pakai leverage, utang sama jual ekuitas, buat beli aset sevolatil Bitcoin itu kan pedang bermata dua. Bisa untung gede banget kalau harga naik terus, tapi bisa rugi parah juga kalau harga malah turun. Ini jelas bukan strategi buat semua orang. Butuh toleransi risiko yang super tinggi dan keyakinan yang, wah, bener-bener absolut sama masa depan Bitcoin. Persis. Risiko ini penting banget buat digarisbawahi. Oke, kelompok terakhir di pilar keempat ini adalah soal memungkinkan eksekusi. Jadi udah punya rencana agresif, gimana biar bisa jalan? Ini ada kepatuhan, compliance di langkah 12, sama komunikasi, communication, langkah 14. Kepatuhan dan komunikasi. Kenapa ini penting? Kepatuhan, ini bukan cuma soal nurut aturan aja, tapi lebih ke cerdas manfaatin aturan. Pahami hak-hak khusus yang mungkin dipunya sama entitas Anda. Contohnya, bank kan bisa punya leverage tinggi banget tuh, 20:1. Nah, dengan paham dan patuh sama aturan main di pasar Anda bisa buka kekuatan besar buat ngumpulin modal. Oh, jadi memanfaatkan celah atau fasilitas dalam aturan gitu ya? Oke. Terus komunikasi? Komunikasi. Kan butuh modal dari investor sama kreditor tuh. Mereka nggak bakal ngasih duit kalau nggak percaya sama Anda dan strategi Anda. Jadi, ya harus ngomong terus terang, transparan, pakai semua saluran komunikasi yang ada. Strategi yang simple dan gampang dimengerti, itu lebih gampang dapat dukungan. Oke, jadi pilar keempat ini intinya mesin akselerasi ya. Fokus kuat, pakai segala cara buat dapat modal gede sekarang juga. Ekuitas, kredit, terus pastiin bisa dieksekusi dengan patuh aturan, dan bangun kepercayaan lewat komunikasi. Resep buat tumbuh super cepat, tapi ya itu bumbunya resiko super tinggi juga. Tepat. Nah, akhirnya kita sampai juga di pilar kelima. Pilar terakhir, ketahanan dan visi jangka panjang. Udah bangun, udah ngebut, terus gimana biar awet dan tahan lama? Lagi-lagi ya, kita kelompokin aja poin-poinnya biar emak. Silakan. Pertama, ini soal menjaga kinerja dan fleksibilitas. Ini nyakup langkah ke-16, memberi hasil, deliver, ke-17, adaptasi, adaptation, sama ke-18, evolusi, evolution. Deliver, adapt, evolve. Oke. Deliver. Eksekusi itu harus konsisten,
Presisi bisa diandelin. Pasar itu katanya bakal milih pemain yang paling fokus dan paling bisa diandelin. Adaptasi. Dalam jangka waktu panjang, 100 tahun gitu, semua bisa berubah. Mitra bisnis, bank, peraturan, struktur, jadi harus siap buat adaptasi, siap ninggalin barang bawaan yang udah nggak relevan, siap ubah jalur kalau perlu. Harus punya rencana suksesi juga. Rencana suksesi ya, penting tuh. Terus evolusi. Tumbuh itu harus dari kekuatan inti yang udah ada. Evolusi yang anggun katanya, bukan mutasi radikal ke area baru yang nggak dikuasai sama sekali. Manfaatin keahlian yang udah dipunya. Iya, bener juga. Banyak yang fokus ngebut di awal, tapi lupa bangun fondasi biar tahan banting. Kemampuan adaptasi sama evolusi cerdas ini krusial banget buat jangka panjang. Apalagi di dunia teknologi sama keuangan yang perubahannya cepat banget gini. Betul. Nah, kelompok kedua di pilar terakhir ini lebih ke arah membangun ekosistem dan harmoni sosial. Ada 3 langkah terakhir, ke-19 advocacy, ke-20 kedermawanan, dan ke-21 kesopanan. Advokasi, kedermawanan, kesopanan. Menarik nih penutupnya. Advokasi, jadi penginjil kebebasan ekonomi lewat Bitcoin. Semakin banyak yang adopsi Bitcoin, ya semakin bagus buat semua orang yang udah pegang, bantu sebarin idenya. Jadi kayak ikut membesarkan kuenya ya. Persis. Terus, kedermawanan. Kalau udah sukses, jangan lupa bagi-bagi kebahagiaan, keamanan, harapan ke sekitar. Ke karyawan, keluarga, teman, pelanggan, investor, komunitas. Kata Saylor, ini bagus buat Anda, bagus buat bisnis, bagus buat Bitcoin, bagus buat dunia. Sebarin karma baiklah. Filosofis juga ya ujungnya. Terakhir, kesopanan. Kesopanan, civility. Maksudnya, hormati struktur kekuatan alami yang ada di dunia. Jangan gulat sama singa di safari katanya. Hormati norma sosial. Jangan cari gara-gara atau berantem yang nggak perlu. Cari titik temu sama orang yang beda keyakinan. Entah politik, agama, atau lainnya. Fokus aja ke tujuan utama. Poin yang bijak sih itu. Hindari konflik nggak penting biar energi nggak habis sia-sia dan tetap fokus ke tujuan utama, yaitu akumulasi Bitcoin tadi. Nah, itu dia. Jadi poin-poin akhir ini nunjukin kalau visi Saylor tuh sebenarnya lebih dari sekedar ngumpulin kekayaan pribadi ya. Ada kesadaran kalau sukses jangka panjang itu juga bergantung sama kesehatan ekosistem Bitcoin-nya, advokasi, hubungan baik sama semua pihak terkait, kedermawanan, sama kemampuan buat bergerak lincah di lanskap sosial politik kesopanan. Jadi bukan cuma soal angka di rekening, tapi juga soal bangun warisan dan pengaruh yang positif. Keren banget rangkumannya. Jadi, itulah intisari dari 21 jalan kekayaan ala Michael Saylor. Kalau kita coba tarik benang merahnya ya. Intinya, bangun mindset yang benar dulu. Jelas, yakin, berani. Terus manfaatin teknologi, AI, sama struktur perusahaan buat dapat daya ungkit maksimal. Habis itu, lakukan eksekusi agresif buat ngumpulin modal secepat mungkin. Fokus, pakai ekuitas, pakai kredit. Dan terakhir, bangun ketahanan jangka panjang dengan kinerja yang konsisten, kemampuan adaptasi, plus kontribusi positif ke ekosistem dan lingkungan sosial. Peta jalan yang sangat jelas dan kuat ya, buat siapa aja yang percaya sama tesis Bitcoin. Tapi ya perlu banget ditekenin lagi nih, strategi yang pakai leverage tinggi kayak gini tuh resikonya juga signifikan banget. Harus diulang terus ya peringatannya. Harus. Jangan cuma silau sama potensi untung gede tanpa benar-benar paham potensi ruginya yang sama besarnya. Pemahaman yang mendalam, penilaian toleransi resiko pribadi yang jujur, dan mungkin juga nasihat dari profesional keuangan yang independen, itu penting banget sebelum nekat nyoba niru strategi model begini. Oke. Nah, ini jadi nimbulin satu pemikiran terakhir nih buat Anda yang dengerin. Mengingat Saylor nekenin banget soal pakai AI, bahkan buat navigasi hukum dan keuangan sebelum nanya ahli, gimana ya caranya Anda bisa mulai pakai AI hari ini? Pertanyaan bagus tuh. Mungkin dari hal kecil dulu aja, buat dapat wawasan, atau mungkin optimasi strategi keuangan pribadi Anda. Nggak harus soal Bitcoin juga sih. Kira-kira apa ya pertanyaan finansial pertama yang bakal Anda ajuin ke AI? Coba direnungkan. Menarik buat dicoba tuh. Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa.